Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum dimulai ibu absen dulu, masuk semuanya? Masuk ya, ibu absen dulu. Ahmad Rofi, Fathur Roshidin, Naufal, Riko, Satrio, Wildan. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, kita akan mereview pada materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya tentang apa anak-anak? Tentang hari akhir ya. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu sama juga dengan apa? Hari kiamat, hari kehancuran ya, alam semesta. Nah, tentang hikmahnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu hikmah dari beriman kepada hari akhir? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Angkat tangan, silahkan. Hikmah kepada hari akhir. Ayo. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Ali Sabana. Apa hikmah dari beriman kepada hari akhir? Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebijakan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat. Ya, jadi muncul rasa benci untuk berbuat maksiat. Itu adalah hikmah dari beriman kepada hari akhir. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa memberi contoh lagi? Ya, ayo Farhan. Ya. Nah, itu adalah beberapa hikmah dari beriman kepada hari akhir. Nah, kalau bicara tentang beriman kepada hari akhir, ya, di akhir itu sudah dituliskan bahwa hari ini bakal datang hari akhir. Nah, itu termasuk qodoknya Allah. Bicara tentang qodok, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qadha dan qadar ya, termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, iman kepada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Nah, iman kepada qadha dan qadar. Nah, tapi sebelumnya apa sih tujuan dari pembelajaran iman kepada qadha dan qadar? Bisa sampean lihat ya di PPT-nya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna beriman kepada qadha dan qadar. Ya, kemudian yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada qadha dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Itu yang dimaksud qadha dan qadar sendiri ya. Qadha dan qadar itu biasanya disebut dengan apa? Takdir. Nah, takdir itu ada yang sudah tetap ya, tidak bisa dirubah, dan ada yang bisa dirubah. Ya, makanya takdir itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Takdir terbagi menjadi dua. Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau takdir mu'allaq itu takdir yang masih bisa dirubah. Dirubah dengan apa? Dirubah dengan ikhtiar dan doa ya. Jadi baik anak-anak, untuk selanjutnya
ya. Biar kalian lebih memahami lagi tentang qadha dan qadar, beriman kepada qadha dan qadar. Langsung saja Ibu bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama nanti kelompok 1 menjelaskan makna beriman kepada qadha dan qadar. Kemudian nanti kelompok 2 tentang identifikasi tanda-tanda dari qadha dan qadar. Kemudian nanti kelompok 3 menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan qadha dan qadar, dan yang terakhir di kelompok 4 nanti menjelaskan hikmah ya dan manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan ke kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Ini nanti Ibu bagi lembar tugasnya ya. Lembar tugasnya nanti sampean tulis di sini ya, hasil dari diskusi kalian, kemudian nanti dipresentasikan bersama kelompoknya, siapa yang mempresentasikan. Nah, kemudian nanti ada session tanya jawab ya. Jadi nanti kelompok yang lain bertanya kepada kelompok yang lainnya. Sudah selesai, Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan ya. Jadi mempresentasikan nanti ya. Kelompok 2. Sudah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Didiskusikan bersama ya. Sudah ya, waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Sekarang silahkan dipresentasikan kelompok 1 tentang makna qadha dan qadar. Silahkan kelompok 1, siapa? Ya, Rosidin silahkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makna iman fakta qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Qadha yaitu ketetapan Allah Taala dunia zaman azali, zaman dahulu, menciptakan alam semesta, alam segala yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan menurut qadha atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah ini berupa biasa lain menggunakan kata takdir. Hubungan antara qadha dan qadar merupakan dan sudah kata aku Ya, ya. Jadi makna dari qadha dan qadar itu masing-masing, tetapi tidak bisa dipisahkan antara qadha dan qadar karena sama-sama ketentuan Allah, ya. Ada yang mau bertanya di kelompok 1 mungkin kurang paham atau bagaimana? Dari kelompok 2, 3 dan 4 mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Febri bertanya kepada kelompok 1 tadi. Tadi dikatakan jika hubungan antara qadha dan qadar yaitu interaksi yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa dikatakan demikian? Silakan dijawab. Ya. Dikatakan hubungan antara qadha dan qadar merupakan interaksi yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa demikian? Karena antara qadha dibuatkan secara dan qadar
Ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara qada dan qadar ya, karena sama-sama ketentuan Allah ya. Kalau qada sudah sejak zaman azali, qadar juga sama-sama ketentuan tetapi berhubungan dengan sebab akibat dari makhluk hidup ya, makhluk ciptaan Allah. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, sekarang dilanjutkan kelompok 2 tentang tanda-tanda qada dan qadar. Kelompok 2, ya silakan Ali Sabana dipresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tanda-tanda qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan insting dalam kehidupan manusia di alam dunia ini. Tanda-tanda qada dan qadar diantaranya adalah 1. Qada dan qadar merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, tak akan ada seorang pun yang dapat mengubah atau ikut campur terhadap apa yang ditentukan. 5. Qada dan qadar mampu mematahkan keinginan manusia karena qada dan qadar berjalan sesuai keinginannya. Ya, terima kasih ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2 tentang tanda-tanda dari qada dan qadar. Salah satunya itu kan bahwa qada dan qadar itu sudah tidak ada yang mengetahui selain Allah ya. Nah, mungkin dari situ ada yang mau bertanya, mungkin kurang jelas dari penjelasan kelompok 2, bisa ditanyakan. Ya, silakan Lutfi. Sudah dijelaskan tanda-tanda qada dan qadar. Yang saya tanyakan bagaimana tanda atau ciri seorang yang beriman kepada qada dan qadar. Di sini tadi Lutfi bertanya, kalau tadi sampean menyebutkan tentang tanda-tanda qada dan qadar yang ditanyakan, tanda atau cirinya orang yang beriman kepada qada dan qadar. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Ya, silakan Farhan dijawab dari kelompok 2 pertanyaannya. Ya, bagaimana kelompok 4? Sudah jelas ya? Ya. Jadi kalau tadi ciri qada dan qadar yang ditanyakan tentang ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar tadi disebutkan oleh kelompok 2 ya. Ciri-ciri dari orang yang beriman kepada qada dan qadar itu adalah bekerja keras, selalu mawas diri ya. Kemudian tidak bersikap sombong ya, selalu berhati-hati ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang beriman kepada qada dan qadar. Jelas ya, paham ya? Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang selanjutnya kelompok 3 tentang dalil-dalil yang berhubungan atau yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. 1. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud saya di atas adalah takdir manusia dapat diubah oleh manusia itu sendiri. Manusia yang berusaha impian bagus biasanya. Maksud ayat tersebut adalah jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan suatu keputusan, maka tidak ada orang yang pantas protes dan keputusan itu dirubah. Bagi yang berani protes sama saja ia durhaka dan tersesat. Berarti manusia harus menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala
halal dan berbeda. Ya, terima kasih. Nah, ini dari kelompok 3 sudah menyebutkan beberapa dalil tentang qadha dan qadar ya. Ada di surat Ra'du ya, Ar-Ra'du ayat 39 dan surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Jadi di ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan qadha dan qadar Allah itu ada banyak sebenarnya ya, tapi terima kasih sudah disebutkan 2 ayat ya yang berhubungan dengan qadha dan qadar, yaitu Ar-Ra'd ayat 39 dan Al-Ahzab ayat 36. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lainnya tentang, ya silahkan Rian. Nah, ini tadi yang ditanyakan hadisnya tadi belum disebutkan hadisnya, cuma ayat Al-Qur'an. Hadisnya bagaimana? Ya, ya. Nah, jadi itu bunyi arti ya dari hadis tentang beriman kepada qadha dan qadar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk yang terakhir di kelompok 4 silahkan dipresentasikan tentang hikmah dan manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silahkan Noval. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 itu sudah disebutkan tentang hikmah atau manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain tentang hikmah atau manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar. Siapa yang mau? Ya, silahkan Kurnianto. Tadi telah disebutkan salah satu hikmah beriman kepada qadha dan qadar adalah membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya bagaimana sikap seseorang yang bertawakal terhadap qadha dan qadar Allah. Nah, pertanyaannya dari kelompok 3, bagaimana sikap seseorang yang bertawakal? Tadi kan salah satu hikmahnya kan bertawakal ya. Nah, itu bagaimana sikap seseorang yang bertawakal kepada qadha dan qadar itu bagaimana? Silahkan dijawab. Nah, sudah jelas. Ya, jadi maksud dari kelompok 4 tadi ya, orang yang bertawakal kepada qadha dan qadar Allah itu dia akan selalu berusaha keras ya untuk sesuatu yang diinginkan ya, untuk merubah apa yang diinginkan. Kemudian ketika dia
mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan bersyukur. Nah, kemudian dia akan bersabar ketika apa yang diinginkan tidak tercapai. Jadi nah itu adalah ciri orang yang bertawakal kepada qada dan qadar Allah. Nah, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Ya, terima kasih untuk kerja kelompoknya hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk sekarang biar lebih pemahaman kalian tentang qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar, nanti Ibu berikan LKPD ya, lembar kerja siswa. Jadi nanti sampean kerjakan masing-masing untuk penilaian individu ya. Jadi silakan sekarang kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Ya, nanti dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya dikerjakan. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan masing-masing, tidak boleh melihat punya temannya. Sudah ya, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan ketua kelasnya ya, tugas dari teman-temannya. Ya, terima kasih. Saya sebelum Ibu akhiri ya, karena waktunya juga kurang 10 menit ya. Nah, sebelum Ibu akhiri nanti untuk tadi pembahasan tentang qada dan qadar, iman kepada qada dan qadar ya. Bagaimana sih kiat ya menghadapi takdir Allah. Qada dan qadar tadi kan disebut juga dengan takdir ya. Takdir tadi dibagi menjadi dua, ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, bagaimana kita menghadapi takdir Allah, kiat-kiat menghadapi takdir Allah bisa sampean lihat ya. Bekerja dengan tekun. Yang pertama adalah bekerja dengan tekun. Nah, itu ketika sampean menghadapi takdir Allah, senantiasa mengiringi usaha dengan doa ya. Berusaha dengan berdoa. Jadi ikhtiar dan doa itu jangan sampai terpisahkan. Orang yang berusaha saja tanpa berdoa itu termasuk orang yang sombong. Dia merasa saya sudah berusaha ya, tanpa berdoa pun saya bisa. Nah, sama juga sebaliknya ya, orang yang hanya berdoa saja tanpa mau berusaha itu juga
termasuk bohong. Ya. Bohong karena apa? Berdoa saja tapi tidak mau berusaha, ya sudah nggak dapat apa-apa ya, karena ikhtiar dan doa itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika kita sebagai muslim, sebagai orang mukmin harus berikhtiar dan berdoa. Kemudian tawakal atas ketentuan Allah. Tawakal itu berserah diri. Jadi ketika sampean sudah berusaha, sudah berdoa, semuanya diserahkan kepada Allah ya. Kemudian bersyukur atas keberhasilan. Nah, tadi itu termasuk salah satu ciri atau tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini juga bersabar atas kegagalan atau musibah, ya sama. Dan tetap istiqomah dan berhusnudzon kepada Allah. Itu adalah kiat untuk menghadapi takdir Allah. Sudah paham ya anak-anak untuk materi hari ini? Insya Allah ya. Nah, untuk minggu depan ya, Ibu kasih tugas ya, PR kalian di rumah ya. Nah, di sini dalam kehidupan kenyataan ya, kita menemukan ya, banyak sekali orang-orang mungkin seperti ini, orang yang memiliki contohnya kelaminnya laki-laki tetapi dia memiliki sifat perempuan. Nah, ketika itu dia akan berusaha untuk menjadikan dirinya itu sebagai perempuan dengan cara operasi dan lain-lainnya. Nah, tugas kalian ya di sini nanti sampean kalian ya, bagaimana komentar kalian ya dari peristiwa tersebut, dari kasus tersebut ya, ditinjau dari sudut pandang keimanan ya, keimanan kepada takdir Allah ya. Nah, nanti pendapat kalian ditulis di lembar ya, di lembaran, minggu depan dikumpulkan ya, paham ya. Jadi komentar kalian tentang peristiwa tersebut ya. Nah, itu nanti sampean kalian kumpulkan minggu depan. Nah, ya waktunya kurang sebentar lagi. Jadi Ibu akhiri ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang sejarah ya, sejarah Islam di Nusantara. Jadi tentang sejarah Islam ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, semoga apa yang kita dapatkan hari ini ya, mendapatkan ridho dari Allah semuanya, dan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.